Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kuliah kita yang ke-10 ini, pertemuan ke-10 terkait dengan reporting. Ada 4 materi paling tidak yang akan saya sampaikan selama pertemuan ini. Yang pertama overview, kemudian formatnya, producing PDF, dan salah satu contoh ini PDF PHP reference. Ada bisa menggunakan PHP create PDF dari mana saja. Baik, kalau ini report di PDF itu seperti apa? Dulu orang pada saat awal web itu muncul, report belum menjadi hal penting. Kenapa? Karena fungsi dari web awal adalah untuk informasi saja, belum sampai pada tahap transaksi. Ketika berkembang, ada transaksi, yang mana transaksi itu butuh satu evidence, satu bukti yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan, sehingga ini menjadi penting. Selain menjadi bukti dari transaksi di web itu juga untuk pengolahan kembali, begitu. Sebagai contoh, kalau yang bukti adalah belanja online. Belanja online, kemudian di sana ada bukti sudah membeli apa, membayar apa, cetak resit, cetak nota bayar, begitu. Itu menjadi penting. Kemudian kalau yang model pengolahan, sebagai contoh, ada satu tabel mahasiswa, begitu seperti kemarin contohnya, nanti akan diolah lagi oleh unit yang pemilik sistem ini. Nah, ini biasanya ekspornya atau reportnya bukan report PDF, tapi report ke Excel. Karena ada beberapa report, ada PDF, Excel, ada RTF, dan seterusnya. Nah, bagaimana reporting di PHP? Reporting secara umum di web itu sebenarnya dia kalau tidak bisa mengenerate sendiri untuk membuat file eksternal. Perlu ada satu library dari luar. Nah, contoh penggunaannya ya ini tadi. Untuk stock report, kemudian untuk customer receipt, kemudian versi cetaknya dari halaman HTML, dan seterusnya. Nah, ini memang tidak tersedia di PHP kalau hanya PHP from scratch ya dari awal. Nah, tapi sudah banyak library yang bisa kita gunakan untuk membuat ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat kita membuat reporting. Yang pertama, middle tier platform. Siapa sih pengguna paling banyak di website kita, atau siapa sasaran dari pengguna website kita? Misal pengguna Windows, maka report ya, salah satu report yang perlu adalah Microsoft Word yang bisa masuk ke sana. Berarti doc ya, atau mungkin lebih general lagi RTF begitu. Nah, kalau Unix, PostScript begitu. Kemudian kalau yang lebih umum mungkin PDF. PDF bisa masuk ke mana saja. Hanya saja kalau PDF kan untuk melakukan edit perlu ada tools tersendiri. Kalau RTF atau PostScript kan bisa langsung diedit begitu. Ini sesuai dengan pasar kita atau sesuai dengan kebutuhan. Biasanya kalau kita mendapatkan project yang di sana memerlukan report, maka klien biasanya langsung
merequest, minta dibuatkan reportnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah klien platform. Nah, klien platform itu platform apa yang sering digunakan oleh user kita? Kembali, ini melihat pengguna esensial atau pengguna yang penting untuk sasaran website kita atau website klien. Ini perlu dipelajari sehingga kebutuhan dari mereka bisa kita cover, kita penuhi. Kemudian reporting ini juga memungkinkan dalam berbagai jenis dokumen. Bisa image, bisa teks, bisa tabel dan seterusnya. Ini bisa dibuat reportnya. Jadi tidak hanya report berarti hanya berupa tabel saja ya, tidak. Ada image-nya juga gitu. Kemudian audio yang tidak bisa dicetak ya tentu. Kemudian speed. Seberapa cepat sih report yang harus report ini harus jadi ya, maka kalau Anda sebagai pengembang, kecepatan ini bermakna seberapa cepat Anda bisa mendeliver ini report, fitur report ini untuk klien Anda begitu. Nah, ada banyak apa library yang bisa kita gunakan dan mudah untuk membuat report, baik itu PDF, Excel dan lain-lain. XLS ya. Kemudian harga ini juga perlu dilihat ya. Sebagai pengembang tentu berhitung nanti cari yang gratisan atau yang memang powerful. Kalau berbayar kan fiturnya lebih powerful. Ini sesuai dengan project yang Anda dapatkan. Kalau memang cukup dengan free atau open source gitu, ya sudah pakai itu saja sesuai kebutuhan. Kalau ini, kalau memang ternyata tidak bisa terpenuhi, baru Anda berpikir untuk berbayar. Flexibility, jika memungkinkan tidak hanya satu format report saja, tapi ada berbagai format report yang bisa disajikan. Kita biasanya memilah kalau kita develop software gitu, develop satu aplikasi berbasis web, kita untuk membuat reportnya kita pilah. Oh, ini cukup PDF saja karena tidak ada pengolahan berikutnya. Sebagai contoh, kalau penelitian dosen mengajukan penelitian, ada halaman pengesahan, maka di sana tidak perlu file Excel contoh. Lah buat apa file Excel untuk halaman pengesahan? Ya paling karena perlu tanda tangan basah, maka ini PDF saja kan bisa dicetak, ditandatangani. Tapi kita sekarang sudah melakukan berbagai edukasi bahwa tidak selalu tampilan di web itu perlu ada fitur report, fitur cetak. Alangkah lebih bagusnya tidak perlu dicetak, tapi langsung diverifikasi, divalidasi di sistem itu. Begitu. Contoh, dosen mengajukan penelitian. Ada halaman pengesahan di sana. Halaman pengesahan itu maknanya apa? Approvement. Perlu tanda tangan enggak? Makna tanda tangan itu kan persetujuan kan? Sudah dialihkan saja, bukan tanda tangan secara manual harus dicetak, ditanda tangan, di-scan, di-upload lagi, tidak seperti itu, tapi berupa validasi, centang gitu. Oke gitu. Saya setujui, sebenarnya seperti itu. Makna dari tanda tangan di halaman pengesahan sudah disahkan, sudah di ACC, maka fiturnya berubah, bukan fitur report, cetak, tanda tangan, upload, tapi cukup dengan mencentang saja, valid, begitu. Digital signature di sana,
Dan setelah itu sistem yang akan menyimpan data valid yang sudah divalidasi itu. Selesai, tidak perlu cetak. Sehingga sekarang kalau memang sistem antar sistem ini bisa saling berkomunikasi, tidak perlu cetak itu. Tapi kalau memang ini harus ditampilkan ke eksternal dalam bentuk hard copy, mau tidak mau ini ada format cetaknya. Begitu. Transkrip nilai. Bagaimana ceritanya kalau eksternal tidak bisa mendapatkan langsung filenya dari Anda kan? Sulit. Makanya transkrip nilai masih bisa dicetak gitu. Kemudian format apa saja sih yang bisa diberikan atau yang bisa kita buat dari sistem ke dalam bentuk report. Yang pertama PDF, jamak sekali, banyak yang membuat ini. Kemudian Excel, XLS ini bisa dibuka dari formatnya Excel. CSV juga ini bisa di apa namanya, kita bisa membuat report dalam bentuk CSV, RTF, XML, dan PostScript. PostScript sama RTF itu sama ya, hanya ya maksudnya berbeda, sama itu maksudnya sama editable. Platformnya tadi yang satu platform Windows, yang satu Unix. XML itu seperti apa? XML itu nanti akan kita bahas setelah pertemuan ini, setelah pertemuan ini. Nah, ini sebenarnya pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir yang menjadi core dari topik kita. Ketika pemrograman web dinamis berarti mulai dari create, read, update, delete begitu. Nah, ditambah lagi reporting. Nah, tapi kalau pertemuan setelah ini ada pengayaan seperti XML karena akan dipakai oleh Anda, kemudian web service, kemudian ada lagi apa namanya ya, satu topik lagi. Saya lupa nanti di pertemuan ke-13. Kalau pertemuan 14 kita lebih ke studi kasus ya. Anda siapkan video kelompok gitu. Meskipun kelompok seperti yang saya sampaikan kemarin di grup, meskipun kelompok tapi juga masing-masing anggota mempresentasikan fitur yang dibuat. Itu melatih Anda untuk membuat aplikasi. Kalau langsung membuat sendiri, ya meskipun sederhana atau mungkin waduh, tampilannya jelek sekali, tidak masalah. Itu proses Anda belajar. Ada 4 tahap sebetulnya. Ya, secara garis besar ya 3 tahap sebetulnya. Untuk membuat ini jadi contoh producing PDF. Bagaimana sih tahapannya? Yang pertama import library tentu. Anda bisa menggunakan Easy PDF atau FPDF juga bisa. Setelah import library, kemudian ada create object, create report object, jadi membuat objek baru, sorry. Kalau Anda sudah terbiasa menggunakan kelas di C++, pasti nggak ada masalah ini membuat new object. Kemudian ada dokumen, pemanggilan dokumen, setting dokumen di sana, kemudian menampilkan apa-apa saja yang ditampilkan. Yang terakhir adalah output. Itu saja tahapannya. Jadi prepare dulu, tampilannya apa-apa saja isinya, tampilkan. Udah untuk reporting seperti itu. Contoh buku pada halaman 427. Mari kita buka halaman 427. 427 di sini. Jadi yang pertama adalah pemanggilan library. Ini pakai Easy PDF. Panggil dulu dengan perintah require, kemudian buat objeknya,
new functionnya, nama functionnya. Kemudian disimpan dalam instance, ini variabel instance-nya. Kemudian setelah itu buat dokumennya. Ini buat dokumennya. Selesai, buat panggil dia untuk keluar atau ada perintah untuk menjadikan itu output untuk apa namanya ya, ya tampil print cetak begitu. Nah ini ada tahapannya, ada 4 ini. Kalau pemanggilan library tidak termasuk ya 3 ini saja. Oke, itu secara umum. Lah kalau misal detailnya seperti apa lah? Saya ingin nampilin data dari database ya Pak. Bisa. Contohnya ini. Contoh sama ya. Anda bisa buat apa namanya? Anda bisa panggil library-nya dulu. Kemudian Anda buat dokumennya. Anda setting ini setting di bagian heading ya. Ini Anda lakukan settingnya, rata kanan kiri, jenis fontnya apa, kemudian ukuran fontnya berapa, diatur dulu. Setelah itu baru masuk tahap apa-apa saja yang akan ditampilkan. Misal ini dimasukkan ke dalam variabel, sorry bukan ini, tapi ini. Ini menampilkan image di sana. Nah, yang terakhir adalah seperti biasanya ada output, ada perintah untuk menampilkan. Begitu. Jadi ada formatnya sama, begitu. Setelah itu yang paling penting di sana adalah apa-apa saja yang akan ditampilkan dalam apa ini namanya ya, dokumen dalam bentuk cetak. Contoh yang lain Anda bisa lihat di bagian bawah ini. Ini mulai dari membuat database. Nah, ini memanggil database dulu, kemudian ini seperti biasa ya, memastikan koneksinya aktif. Setelah ini menampilkan dulu, ditampilkan, setelah itu dibuat dalam bentuk reportnya. Apa-apa saja nih yang tampil. Kalau ini bisa juga dalam bentuk array. Nanti pemanggilannya berupa array. Nanti yang akan ditampilkan ya array ini semua. Menjadi tampilan ini. Oke, ini isi PDF. Kalau yang format lain bagaimana? Atau library yang lain bagaimana? Ini menggunakan FPDF, saudara. FPDF. Dari webnya gigs4gigs.org. Anda step by stepnya ini sudah ada di sini, mulai dari download PDF-nya dulu, kemudian dipanggil di halaman Anda gitu, kemudian membuat objek kan sama, kemudian menambahkan page di sini, kemudian setting seperti tadi, fontnya apa, ukurannya berapa, gitu. Kemudian apa itu namanya, ditaruh di koordinat berapa XY-nya, mulai muncul di sana dan output perintahnya untuk menampilkan sama, pada prinsipnya sama. Begitu. Nah, kalau misal menggunakan function juga bisa, ada bagian function, ada bagian function yang didefinisikan, kemudian ada pemanggilan functionnya di bagian bawah ini. Add page alias np page gitu. Kemudian ada lagi dari database. Ada nggak database? Oh, ini nggak, yang nggak pakai database ya. Tapi di next page pasti ada. Oke. Nah, itu contoh-contohnya, dan
akan sama untuk semua jenis library begitu. Berbagai library polanya akan sama. Oke, dan di sini ini buku referensinya masih tetap sama ya, saudara. Silakan dilengkapi hasil karya Anda dengan apa namanya, dengan fitur cetak report ini. Terserah, tidak harus PDF, boleh RTF, boleh RTF atau mungkin si apa itu namanya, CSV atau mungkin XLS, terserah sesuai kebutuhan saja. Semakin Anda mengeksplor kemampuan Anda ketika mendapatkan proyek, Anda tidak asing lagi. Oh, saya sudah pernah itu. Yakinlah ketika Anda sudah terbiasa membuat sistem, meskipun sistem apa studi kasus, tapi itu menambah portofolio Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.